fans. Pendahuluan. Sekarang kita masuk ke definisi. Apa sih definisi dari jaring tersebut? Adalah jaring insang yang berbentuk persegi panjang yang dipasang di vertikal air. Ikan yang tertangkap karena terjerat pada bagian insang saat melewati mata jaringnya. Terus prinsip kerjanya gimana? Prinsip kerjanya itu prinsipnya sangat sederhana. Ikan yang mencoba melewati jaring akan tersangkut pada insangnya karena ukuran insang lebih besar daripada celah jaring. Makanya ikan ini sangat sulit. Ikannya sulit melepaskan diri kalau sudah tersangkut di jaring tersebut. Terus keunggulan gillnet ini apa aja? Kayak semisalkannya biaya operasional itu relatif rendah. Terus dia mudah dioperasikan bahkan oleh nelayan kecil serta selektivitas terhadap ukuran ikan tertentu. Jadi kelemahannya itu kayak berisiko bycatch, kayak tangkapan sampingan, tertangkap ikan yang jika size-nya terlalu kecil, serta ghost fishing jika jaring itu hilang di laut. Mengapa gillnet masih banyak digunakan? Karena ekonomis, praktis, dan bisa disesuaikan dengan target spesies. Selain itu, gillnet ini mendukung kebutuhan pangan lokal dan pendapatan nelayan. Nah, kan sempat saya jelaskan tadi di kelemahannya itu ada ghost fishing. Apa sih itu ghost fishing? Ghost fishing ini adalah fenomena yang menangkap ikan yang terus berlangsung tanpa adanya nelayan. Karena alat tangkapnya misalnya itu kayak gillnet, rumble net, bubu, kayak ditinggalkan aja terus di laut gitu tanpa adanya nelayan. Saya akan menjelaskan tentang penggunaan gillnet di Aceh. Penggunaan gillnet di Aceh cukup luas karena alat tangkap ini sederhana. Biaya pengoperasiannya relatif murah dan efektif untuk menangkap berbagai jenis ikan bernilai ekonomis. Adapun target tangkapannya yaitu ikan pelagis seperti tongkol, kembung, dan ikan demersal. Dari segi aspek sosio dan ekonomi, yaitu menjadi tumpuan utama pendapatan bagi keluarga nelayan dan mendukung ketahanan pangan lokal. Singkatnya, di Aceh gillnet dimanfaatkan sebagai alat tangkap utama oleh nelayan tradisional maupun semi modern karena efektif, ekonomis, dan sesuai dengan kondisi perairan Aceh. Kemudian ada batasan masalah, yaitu terkait perikanan komersial dan rekreasi. Biasanya digunakan secara luas dalam perikanan komersial. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Untuk hasil tangkapannya biasanya ada ikan kod, ikan hedok, dan lain-lain. Serta populer juga untuk penangkapan ikan secara rekreasi dan pariwisata. Biasanya digunakan untuk orang-orang yang hobi dalam memancing. Kemudian ada regulasi ketat yang membahas tentang pembatasan ketat pada ukuran mata jaring, kekuatan benang, panjang mata jaring, dan juga waktu pemasangan jaringnya. Kemudian ada aturan spesifik yang bertujuan untuk mengurangi adanya bycatch, mamalia laut, dan hasil tangkapan ikan yang ukurannya tidak sesuai target. Kemudian kita juga wajib melaporkan alat tangkap yang hilang agar tidak terjadinya ghost fishing. Kemudian ada aspek sosioekonomi yang bertujuan untuk berkontributor penting bagi industri perikanan ekspor Norwegia dan juga untuk mendukung sektor pariwisata mancing laut yang berkembang pesat. Baik, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan. Jadi kekurangan dan kelebihan. Indonesia biayanya rendah dan mudah dioperasikan. Luar negeri dan tingkat aktivitas dan keberlanjutan tinggi serta kesejahteraan nelayan. Jadi Indonesia ini rendah selektivitas serta risikonya terhadap spesies tidak terduga. Jadi kelebihan dari gillnet
mudah digunakan, tidak sederhana. Teknik sederhana, mudah digunakan, teknik sederhana. Biayanya relatif digunakan, tidak sederhana. Biayanya relatif murah, modal kecil. Bisa disesuaikan ukuran mata jaring untuk selektivitas ikan. Kekurangannya bersifat pasif, hanya menunggu ikan lewat. Risikonya fish atau tangkapan sampingan, bisa merusak ekosistem bila jaring atau ghost fishing. Tidak efektif untuk menangkap ikan bergerombolan. Baik, selanjutnya ada inovasi desain di Indonesia atau di Aceh. Inovasi berbasis pengalaman nelayan. Memodifikasi lokal. Nelayan secara mandiri memodifikasi jaring mereka seperti ukuran mata pelampung, jumlah pemberat untuk menyesuaikan dengan target ikan di kondisi perairan tersebut. Selanjutnya ada kombinasi alat tangkap. Kombinasi alat tangkap ini menggabungkan gillnet dan tramal net untuk meningkatkan efektivitas tangkapan pada udang atau ikan-ikan kecil. Selanjutnya ada pengembangan sederhana. Sistem up dan down. Desain yang dikembangkan untuk mempermudah operasi gillnet di sekitar area budidaya rumput laut agar tidak saling merusak. Selanjutnya ada penggunaan material alternatif. Pemanfaatan botol plastik bekas sebagai pelampung darurat untuk beberapa nelayan. Jadi di slide ini saya ingin menjelaskan tentang inovasi desain yang berada di Norwegia. Di Norwegia, di sana mereka sudah fokus pada teknologi atau keberlanjutan. Mereka sudah menggunakan jaring biodegradable atau bisa terurai. Nah, mereka melakukan jaring ini yaitu untuk melawan ghost fishing, karena jaring ini terbuat dari bahan yang mudah hancur setelah masuk ke air, baik itu jangka panjang ataupun jangka pendek. Untuk modifikasinya yang mereka lakukan ada beberapa. Yang pertama ada floated gillnet, yaitu mengangkat bagian bawah jaring dari dasar laut untuk menghindari tangkapan spesies ikan dasar seperti ikan pipi. Yang kedua ada acoustic pinger, yaitu memasang perangkat yang mengeluarkan suara untuk mengusir mamalia laut seperti lumba-lumba agar tidak terjerat. Yang ketiga ada peningkatan kualitas benang. Ini untuk membuat jaring lebih tahan lama tanpa mengurangi efisiensi tangkapan, sehingga potensi jaring putus atau rusak itu menipis. Baik, pada bagian kesimpulan ini dapat kita lihat bahwa gillnet merupakan alat tangkap yang sangat penting baik di Aceh maupun di Norwegia. Namun penggunaannya berada dalam konteks sosial atau ekonomi yang sangat berbeda. Di Indonesia, khususnya di Aceh, tantangan utamanya adalah bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan mata pencaharian nelayan dengan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Selain itu, kita juga harus mengurangi bycatch atau tangkapan sampingan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, inovasi yang dilakukan di Aceh cenderung bersifat adaptif mengikuti kondisi lokal yang ada. Sedangkan di Norwegia, tantangan terbesarnya adalah dampak lingkungan dari ghost fishing, yaitu alat tangkap yang hilang di laut namun tetap menangkap ikan secara tidak terkendali. Inovasi di sana lebih bersifat top-down, serta top-down didukung oleh riset, teknologi, serta regulasi yang ketat. Tujuannya adalah untuk mencapai perikanan yang benar-benar berkelanjutan. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa meskipun menggunakan alat tangkap yang sama, strategi dan tantangan yang dihadapi antara Aceh dan Norwegia sangat berbeda, sesuai dengan konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan masing-masing wilayah. Terima kasih.